sini bawa kawan, terus bikin kawan, kenal itu terus Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa tanzura biha ila ajaibi malakutil ardi was samawati. Hendaklah menggunakan mata itu untuk dipandangkan kepada ciptaan-ciptaan Allah, baik yang ada di atas permukaan bumi ataupun yang ada di 7 lapis langit. Wa ta'tabira bima fiha minal ayat, dan hendaklah menggunakan mata itu untuk mengiktibarkan seluruh tanda dan kekuasaan Allah yang ada di seluruh alam semesta ini. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya seluruh apa yang ada di alam semesta ini adalah wujudiyah, adalah eksistensi, bentuk sebagai perwakilan yang menunjukkan adanya Allah di alam semesta, menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, sang pencipta alam semesta ini. Allah ciptakan alam semesta ini sebagai sarana, sebagai jalan kita untuk ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kuntu kanzan makhfiyah. Dulu aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Fa'ahbabtu an urafa, maka aku sangat ingin untuk dikenali oleh hamba-hambaku. Fa khalaqtul khalqa, kemudian aku ciptakanlah makhluk sebagai wasilah, sebagai perantara seorang hamba bisa mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala melewati apa yang ada di seluruh penjuru alam semesta ini. Semuanya apabila kita iktibari, apabila kita renungi, maka semuanya akan mengantarkan kita kepada satu Tuhan yang maha pencipta segala-galanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Asal pandangan kita ini digunakan untuk iktibar, melihat sesuatu di belakang layar. Jangan sampai pandangan kita ini terhijab oleh layar itu sendiri. Contoh orang yang terhijab dari Allah Subhanahu wa ta'ala, makhluk ini menjadi hijab karena orang tersebut hanya memandang kepada makhluknya, tapi kada sampai siapa yang menciptakan makhluk itu. Kita terkadang melihat rizkinya, tapi kita lupa untuk melihat siapa yang memberikan rizki itu. Kita terkadang melihat musibahnya, kada ingat siapa yang memberikan musibah itu.
Itulah di antara contoh orang-orang yang terhijab dengan makhluk, orang-orang yang terhijab dengan alam semesta, tapi lupa siapa yang ada di balik pencipta alam semesta ini. Maka kata Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, wa tanzura biha ila ajaibi malakutil ardi was samawat. Hendaklah seorang hamba itu memandang kepada makhluk-makhluk Allah yang sangat ajaib, makhluk-makhluk Allah yang sangat unik, dan mengiktibari daripada apa yang ada di alam semesta ini, daripada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahfadha an arba'in, maka peliharalah pandangan itu dari 4 macam. 1. Antanzura biha ila ghairi mahramin. Jangan sampai pandangan kita ini digunakan untuk melihat kepada seorang yang bukan mahram. Jangan sampai pandangan kita dipakai untuk memandang yang bukan mahram. Minan nisa'il ajnabiyyat jami'a badaniha hatta al-'ain wasya'ar, yaitu kalau laki-laki memandang yang bukan mahram selain anaknya, selain bininya, selain ding sanaknya, dan selain kuitan dan kainininya, itu bukan mahram. Maka jangan sampai, kata Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, Allah Ta'ala berikan kita mata tapi kita pakai ke tempat yang salah, memandang sesuatu yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala ba'sa bita'ammuli fi jasadiha, tapi kalau sebatas melihat tubuhnya aja, dan di tubuh itu ada baju, dan selama baju itu tidak membentuk lekuk daripada tubuh, maka itu boleh. Tapi jangan berendam. Yang jadi masalah ini berendam, kada cuma sekadar melihat sampai terbawa bulik. Nah ini yang kada boleh, yang berendamnya itu yang kada boleh. Kita olahraga bagus, jogging bagus, tapi selama kita olahraga, selama kita berjalan, kawalah kita menjaga pandangan. Nah, ini ada arisan gunanya nih. Sini, rapi duduk di sini. Nah, ini kader bangsa. Nah, tapi kawalah sambil kita menjaga pandangan, jangan lihat salah. Olahraga bagus, jogging bagus, tapi amun tujuan salah, hendak merenungi ciptaan Tuhan, ujar, tapi berpilih. Ini yang tujuannya hendak baik, tapi caranya salah, timbul kada jadi napa-napa. Nah, jadi boleh memandang tubuh itu boleh, tapi jangan sampai berendam. Dan yang kedua, yang dipandang ini harus dengan pakaian yang tidak mengikuti lekuk daripada tubuh perempuan itu. Karena di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'ammala khawfan imra'atin, barang siapa
menjanaki. Barang siapa ma'itihi berandam di belakang perempuan, berkurinah berjalan berawas di belakang berbinian. Wara'a thiyabaha, kemudian dia melihat pakaiannya. Hatta tabayyana lahu hajmu 'idhamiha, sampai-sampai lekuk daripada tubuhnya itu terlihat dengan mata pandangannya. Lam yarah raihatal jannah, maka dia tidak akan mencium bau surga. Mudah-mudahan kita seberataan bisa menjaga pandangan. Memang mubazir, tapi itulah salah satu-satunya mubazir yang dicintai Allah. Kalau mubazir itu kan di temannya syaitan, tapi satu-satunya mubazir yang dicintai Allah memandang kepada sesuatu yang bukan mahram tadi. Beginian juga kalau hendak keluar, hendak jogging ya. Terkadang lelaki ini bisa juga jadi korban. Hendak kadang melihat cuman sayang, dilihat berdosa, kadang dilihat. Jadi apabila sama-sama saling memahami, insya Allah bagus saja di masyarakat kita ini. Cuma terkadang ibarat kucing itu yang ada disurungnya iwak, ada mau jualnya. Cuman karena ada yang tukang surung ini yang alih. Nah maka beginian juga bisa. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Au ila suratin malihatin wala bisyahwati nafsin. Jangan sampai juga mata kita digunakan untuk memandang kepada rupa, kepada gambar, kepada lukisan malihatin yang membuat bergairah. Apalagi hati-hati kita media sosial luar biasa, kada bersaring-saringan. Maka jaga pandangan. Dosa tidak hanya di jalan-jalan raya, dosa tidak hanya di mal-mal, dosa tidak hanya di pasar-pasar, bahkan kita di dalam kamar pun kita kunci kamar tapi kita buka HP, semuanya bisa terjadi di situ. Maka qul lil mu'minin, kata Allah, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang beriman, yaghuddu min absarihim, hendaklah mereka itu menundukkan pandangannya. Ya, ada gawe yang punya melihat kita bagus cagat mata sampai terpaling-paling. Ya, memang ada nangka itu. Nah maka Allah Ta'ala perintahkan yaghuddu min absarihim, tundukkan pandangan. Bukan berarti berjalan bertunduk. Amun yang berjalan bertunduk boleh bacangan berbintulan. Yang dimaksud tundukkan pandangan ini apabila kita dihadapkan dengan dosa, tunduk akan langsung. Jangan membuliki pulang. Beda halnya apabila kita kada sengaja terlihati, ya sudah, itu jatah kita. Talihati lain malihati. Karena ujar Nabi lakal ula wa alaika tsaniyah, karena yang pertama itu jatah bagimu dan yang kedua ujian bagimu. Jadi kita membuka YouTube, kita membuka toko,
kita membuka apalagi Instagram, kita membuka media sosial, itu sudah kada kau dikendalikan lagi. Jadi bisa-bisa kita, bisa-bisa kita. Karena mata kita ini bisa menjadi wasilah kita untuk menuju surga Allah, sebagaimana mata kita juga bisa menjadi wasilah mendapatkan azab dari Allah. Jadi bisa-bisa kita hendak mengarahkan mata kita ini kemana. Dan dosa di antara dosa yang paling banyak itu disebabkan oleh mata. Disebabkan oleh mata. Ketika mata kita ini melihat yang kada baik, lalu yang kada baik tadi masuk ke dalam kepala kita, masuk dari kepala kita masuk ke dalam hati kita, maka itulah yang bisa mengotori hati kita, rigat hati kita. Nah, ini ujar Imam Abu Hamid Al-Ghazali, jangan sampai digunakan untuk memandang kepada rupa, memandang kepada gambar, memandang kepada lukisan yang membuat bergairah. Baik meitihi bini seorang, kamunya bisi bini ya hendak kayak meitihi bini, cuman nang kaya apakah imbah tiitihi bini titik banyak mata, imbah tiitihi yang lain titik banyak liur. Nah, ini berarti lakinya itu salah, tapi lebih salah lagi bininya. Kenapa bininya kada bisa nang kayak orang? Ya halalah. Seharusnya bini di rumah itu berdandan, bini di rumah itu berbagus-bagus supaya laki ini terjaga. Kan nang kepa laki kada liar, bini di rumah kada bisa menjarak. Jarak bujur-bujur laki itu jangan sampai lepas. Jadi sama-sama salah juga terkadang. Jangan kena bola bo. Bihimat berdandan lakian, baungan lakian ya baungan. Ya, nah ini kesan berbinian lah. Lelakian ini terkadang salah juga buah yang sama. Nah, cuman terkadang kesalahan lelakian ini gara-gara berbinian. Jadi pian bisa-bisa di rumah. Jangan imbah hendak ke pengantin hanyar, make up tabal, bulu mata ganti, alis lurus, lengkap seberatan imbah ke pengantinan, tapi imbah sudah di hadapan laki, ubur basah, bangun guring, melihat laki takajud, dikira laki hantu, dihingga rumahnya bini ubur basah. Nah, jadi bisa-bisa berbinian di rumah. Nah, supaya apa? Bantu suami-suami dia untuk bisa menjaga pandangan. Wahai kakanda, cukup ulun yang pian pandang. Au tanzura biha ila muslimin bi'ainil ihtiqar. Jangan sampai menggunakan mata tadi untuk memandang orang lain dengan pandangan hina. Melihat orang kada bagus, melihat orang kada baik. Kata Imam Abu Hamid Al-Ghazali, jangan sampai mata kita dipakai gasan kayak itu. Tapi pandanglah seluruh hamba Allah, pandanglah seluruh umat Rasulullah ini bagus seberataan. Bagus seberataan, yang kada bagus itu kita. Ini ada orang banyak kesalah. Imbah sudah menuntut ilmu, imbah sudah rancak hadir di majelis taklim, imbah sudah rancak beribadah, lalu ketujuh memandang orang kada baik. Itu salah.
ilmu itu dipakai gasan menilai kita, jangan dipakai gasan menilai orang. Kita berisi meteran dipakai gasan mau ukur rumah kita, jangan mau ukur rumah orang. Sama nang kayak kita ketujuh menuntut ilmu, lalu kita melihat ada orang yang ketujuh masih mabuk-mabukan. Kita melihat orang yang kada sembahyang, lalu kita sambat ini ahli neraka. Belum tentu. Belum tentu. Nah, maka di antara adab kita, pandanglah seluruh hamba Allah ini bagus seberataan, yang kada bagus itu kita. Selamat bagi kita. Kalau perguruan ulun dahulu Bapasan Ujar Sidin, anggap seluruh umat Rasulullah ini wali Allah. Ini wali. Wali lah. Wali kah walid kah? Walid tahu walid lah. Tahu halus tahu walid. Hendak jadi walid lah. Ada hendak. Wali, 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 wali. Insya Allah hati kita bersih. Kadang mau kita menilai orang. Kita ini terkadang ketujuh menilai orang itu karena kita merasa berisi. Kita merasa berisi ukuran, lalu ketujuh mengukur. Padahal ukuran itu gasan mengukur ampun kita. Ilmu itu gasan menilai kita ini sudah baik kah kadakah. Jangan dipakai gasan menilai orang. Ini banyak kesalahan adab di dalam menuntut ilmu. Jangankan kepada seorang yang Islam, bahkan kita memandang binatang pun jangan pernah kita memandang binatang itu dengan pandangan yang hina. Melihat kucing bekorengan, melihat apalagi melihat anjing beliuran, melihat kekanakan, melihat ayam batahi mataan, kada terurus. Lalu terkadang hati kita umat galianannya melihat ini, jangannya buang aja sudah. Oh jangan. Sampai masalah binatang pun kita kada boleh menghinakan, merendahkan, memandang dengan pandangan hina. Dulu Imam Hasan Al-Basri ini suatu hari beliau melewati suatu jalan. Lalu di jalan itu Sidin berjumpa dengan anjing yang bekorengan. Sudah anjing najis bekorengan. Lalu tergeletek di dalam hati Sidin, anjing ini meligat, lalu sudah najis ligat hal pulang. Cuman yang namanya wali Allah itu biasanya langsung ditegur oleh Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan izin kepada anjing itu untuk berbicara. Wahai Hasan Al-Basri, aku tahu apa yang ada di dalam hati ikam. Engkau katakan aku najis, engkau katakan aku berpenyakit. Tapi ketahuilah, najisku ini akan hilang cukup dibasuh dengan air. Penyakitku ini bisa hilang dengan diobati, sedangkan penyakit yang ada di dalam hatimu itu tidak dapat dibersihkan. Kenapa? Karena sudah menganggap hina ciptaan Allah tadi. Najis liuruku ujar anjing takana awam ikam basuh suci. Koreng di awamku ini obati hilang, tapi najis kotoran yang ada di dalam hatimu itu akan sangat berat dan sulit untuk dihilangkan. Cuman wali kan Allah Ta'ala menegur langsung. Apalagi kita sesama umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai orang berduit kah, kada berduit kah, tetap kita muliakan. Orang ini diisi jabatan kah, kada diisi jabatan kah, tetap kita muliakan. Kenapa? Karena umat Rasulullah ini adalah umat yang dimuliakan Allah. Jangan sampai kita yang menghinakan.
Terkadang kan ada imbah sudah pejabat dihadapinya bujur-bujur, imbah sudah orang sugih tapi imbah orang kada sing duitan bepander sambil bepaling, menegur kada diherangi, bepander kada berkata dan kada betitik apabila yang memandiri ini orang susah. Anggap sama sabarataan apa ngalihnya. Au tattali'a biha ala aibi muslimin, atau mata tadi digunakan untuk mengorek-ngorek aibnya seorang muslim. Nah, ini hukumnya haram. Wa ammal udhunu, adapun telinga, kata Al-Imam Al-Ghazali, fahfazha an tasghiya biha ilal bid'ati, jangan sampai atau jaga bujur-bujur, jangan sampai dipakai gasan mendengarkan sesuatu yang bid'ah. Sesuatu yang bid'ah ini, kata Al-Imam Syekh Nawawi Al-Bantani, kal-ghanna, seperti mendengarkan nyanyian-nyanyian, wa alatil lahwi, dan alat-alat musik seperti seruling dan yang lainnya. Jangan sampai telinga kita dipakai jasa mendengarkan nyanyian-nyanyian. Di sini ada masalah khilafiyah. Masalah nyanyian. Apakah seluruh nyanyian itu diharamkan? Ada. Apakah seluruh nyanyian itu dilarang? Ada. Nyanyian seperti apa yang diharamkan? Nyanyian-nyanyian yang mengandung syahwat. Cinta satu malam, apalagi belah duren, apalagi janda kembang, sudah mabuk minuman. Ujar ulama, lagu-lagu seperti itu yang diharamkan. Adapun lagu minuman keras, miras, itu boleh. Salawat, puji-pujian, semua raja mati, seluruh pemimpin mati, seluruh manusia mati, raja-raja mati, boleh. Jadi kada seberataan nyanyian itu hukumnya haram. Ada yang diperbolehkan. Yang haram itu apabila nyanyiannya maulah kita lalai, lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah alat musik itu haram? Ulama terbagi kepada dua pendapat. Yang keras mengatakan bahwa alat musik itu haram karena membuat lalai. Pendapat yang kedua, alat musik itu boleh, kada haram. Kada haram. Kenapa? Karena alat musik ini tidak ada pengaruhnya. Alat musik itu tidak pengaruh. Kan yang maulah haram itu apabila membuat kita lalai. Misalnya main gitar sampai subuh, isya kada sembahyang, maghrib kada sembahyang. Nah ini. Tapi apabila alat musik itu membuat kita menjadi tenang, memainkan seruling itu maulah kita tenang, bergitar itu maulah kita tenang, sampai waktunya sembahyang, maka alat musik itu boleh. Kan dulu ada pendapat nang kayak itu, yang mengatakan alat musik itu haram karena asal usulnya bahari. Asal usulnya bahari itu, kenapa ulama kita mengatakan alat musik itu haram?
Karena bahari itu apabila ada acara, apabila ada pengantenan, apabila ada perselamatan, itu mengadakan dangdutan. Nah, bahasa kita wayah ini dangdutan. Bahasa orang Arab tidak tahu apa itu acaranya. Sejenis nangkai gembus. Tapi dangdutannya itu 7 hari 7 malam. Di dangdutan itu minum-minuman. Di dangdutan itu ada persembahyangan. Nah, melihat keadaan seperti itu, lalu ujar ulama, alat musik itu haram karena membuat lalai. Kenapa? Karena memang kejadiannya nangkai itu. Tapi apabila alat musik ini membuat hati kita jadi tenang, alat musik ini membuat pikiran kita menjadi tentram, maka hukumnya boleh. Ulun harus jelaskan ini karena memang di masyarakat kita, nah ini sudah menjadi kebiasaan. Asal tadilah waktunya sembahyang. Awil ghibati, atau jangan sampai menggunakan telinganya itu untuk mendengarkan ghibah. Jadi kita jangan salah. Selama ini kan kita menganggap yang namanya ghibah itu hanya orang yang bepander. Tapi di sini disebutkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam riwayat hadis Rasulullah, orang yang bepander dan orang yang mendengarkan itu sama-sama berdosa dan sama-sama dapat dosa di ghibah. Ini bahaya biar. Kan kita tahu nih seberataan bahaya ghibah itu nangkai apa? Dosa-dosa ghibah itu dapat menghapus nilai daripada ibadah dan kebaikan yang kita lakukan. Itu bahayanya ghibah. Sayang kita sudah duduk di majelis ilmu, datang ke benua anyar umpat pengajian, dalail khairat dibaca, burdah, tuntung, yasin, lengkap seberataan, tapi imbah sudah tuntung di majelis menggibah orang. Aku ikam jar kada hendak lagi duduk di higainya tuh. Kenapa ujar kawan pinanya kada mandi? Itu sebenarnya gibah sudah. Gibah itu menyebut sesuatu yang orang lain kada ketuju. Andai inya mendengar sarik tersinggung, itu gibah sudah. Anu tuh jar pinanya lakinya jar. Apa nih? Engken. Kenapa ujar kawan? Aku lihat saban pengajian gitu aja bajunya. Rapid pulang. Pinanya kan ditukarkan laki bang. Andai mendengar lakinya seharinya, itu gibah saudara. Inya tuh bisa mau kena kada pernah betapas. Kenapa ujar kawan haji manannya banyak. Itu gibah sudah. Gibah itu ujar Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab sidin yang lain, sampai-sampai binatang peliharaannya kita sambati, itu gibah sudah. Kendaraannya yang dipakai saban hari kita sambati. Kendaraan sidin kita sambati, Al-Fatijah sambati sehari sidin, itu gibah sudah. Nah maka hati-hati dalam menggunakan telinga kita, jangan sampai digunakan untuk mendengarkan gibah, termasuk gosip di TV. Ini ketujuh setajam silet. Anu abahnya aja ulun supan dia amunnya terdapat lawan besti itu tertinggal kisah ini supan. Makanya ulun ketujuh mendengarkan gosip di TV, jangan, dosa.
Karena amunnya kita kada mendengarkan nya kada payu, ampihnya menggibah. Kenapa acara-acara gibah itu banyak di TV? Baik itu Bronos kan acara TV-nya, apalagi yang beisukan rancakan Insot kan, kada boleh menyebut merek, jadi Insot itu sebenarnya acara gibah. Acara gibah itu kada payu apabila kita kada mendengari. Kenapa acara gibah semakin banyak di TV? Karena dasar kita yang ketujuh mendengari. Maka ujar Imam Al-Ghazali, jangan digunakan telinga kita untuk mendengarkan gibah. Kita sama menggibah juga. Dosanya satu, di antara dosanya akan dapat menghapus nilai daripada kebaikan kita. Uyuh-uyuh kita beribadah, uyuh-uyuh kita sembahyang, uyuh-uyuh kita mengaji, uyuh-uyuh kita membaca Yasin, uyuh-uyuh kita sembahyang hajat, taubat, sembahyang tengah malam, habis. Ya. Itu satu. Yang kedua, di antara bahaya gibah ini pernah diperlihatkan kepada Rasulullah SAW di malam Isra dan Mi'raj. Di malam Isra dan Mi'raj itu Rasulullah diperlihatkan ada seseorang yang lidahnya itu dipotong oleh malaikat. Timbah ditatap pagat, tumbuh pulang ditatap pagat, tumbuh pulang ditatap pagat, tumbuh sampai hari kiamat. Ada lagi Rasulullah diperlihatkan sekelompokan orang. Nah ini bahasanya lah, sekelompokan orang artinya kada seikung. Yang mereka itu mencakar wajahnya dengan kuku yang terbuat daripada nuhas, kuku yang terbuat dari tembaga. Dicakar wajah mereka sampai hancur, dan itu sampai hari kiamat. Rasulullah bertanya, man haula ya Jibril, wahai Jibril, iku sopo Jibril? Iku kolana, iku sopo? Itu siapa wahai Jibril? Kalau ini kan iki kolana, kalau ikut itu. Siapakah mereka wahai Jibril? Dijawab oleh Jibril, wahai Muhammad, mereka itu adalah orang-orang yang selama hidup di dunia senang merusak harga diri orang lain. Ketujuh, menyambat aib orang lain. Ketujuh, membuka keburukan orang lain. Mereka senang menggibah wahai Muhammad, memakan daging mentah. Wajah mereka akan hancur di hari kiamat sebagaimana mereka merusak wajah orang lain, kehormatan orang lain waktu di dunia. Itu bahaya gibah. Jaga telinga kita, jangan sampai mendengarkan gibah. Amunnya ada orang menggibah, tutup telinga kita, ampihinya. Ya kan? Ini rencak itu andernya berbanyak, kisahnya berpanjang karena kita mendengari, berdiam jika. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita nih lah, telinga itu dipakai kesan mendengarkan gibah dia kada boleh. Apalagi di telinga kita dipakai kesan menggantung botol. Apalagi bagus Allah Ta'ala sudah menciptakan telinga, ia digantungi. Ada manusianya tuh. Ada pelakunya. Iya biasanya lah orang perlu hiburan itu karena orang kada dihibur. Orang mencari
Orang yang mencari kesenangan karena hidupnya kada senang. Orang yang mencari hiburan karena kehidupannya kada makanya mencari hiburan. Orang yang hidupnya sudah merasa terhibur, hatinya sudah merasa senang, ia kada mencari ke lain lagi. Cukup ambil tasbih la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kan kita kalau tahlil ya. Kucingnya buka. Amunya kawa itu yang kalah minum banyu segelas. Nah, yang kalah minum banyu segelas, siapakan banyu sungai seteng. Ayo kami sama lapan. Itu bagus kesan pencernaan supaya lancar. Wah, sehat itu. Menjual pula. Nah, jadi apa namanya, kita jaga bujur-bujur telinga kita pakai untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, kita pakai untuk mendengarkan ceramah, kita pakai untuk mendengarkan salawat, kita pakai untuk mendengarkan nasihat, kita pakai untuk mendengarkan hal-hal yang baik, tinggalkan untuk menggunakan telinga kita mendengarkan sesuatu yang mengandung dosa. Nah, cuman kita di akhir zaman ini kada kawa. Kita di akhir zaman ini kada kawa menghindari dosa tadi. Baik dosa di mata kada kawa. Baik dosa di telinga pasti terdengar. Nah, maka kita umat akhir zaman ini perbanyak melakukan amal yang dapat menghapus dosa, supaya jangan menumpuk. Kan kita kada mungkin berjalan tutup mata. Nah, kalau bercadar mata masih terbuka, tutup mata kita kada mungkin. Kita berjalan ke pasar tutup telinga, kada mungkin. Salah menjulung angsulan kada tahu. Oh, ini angsulan pian salah kita bertutup. Kada mungkin. Nah, tapi harus kita imbangi dengan amalan-amalan yang dapat menghapus dosa. Di antara amalan itu, nah, kan semalam sudah ulang sampaikan, duduk di majelis ilmu. Di antara amalan menghapus dosa, perbanyak istighfar. Di antara amalan penghapus dosa, rancaki bersedekah. Di antara amalan yang menghapus dosa, menghimungi hati umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu dapat menghapus dosa. Kita menghimungi hati umat Rasulullah ini kada usah ngaling-ngaling. Kada usah ngaling-ngaling. Mana? STMJ. Cukup malam-malam itu kan. Itu kan malam-malam itu umat Rasulullah banyak yang kelaparan. Nah, lalu dibawa umat Rasulullah